Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu. Apa kabar sobat serba-serbi yang budiman? Al-Quran merupakan mukjizat terbesar sepanjang masa. Kitab suci Al-Quran adalah kumpulan wahyu, kalamullah, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Al-Quran akan tetap terpelihara kemurniannya sampai hari kiamat tiba. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia hingga hari kiamat. Manusia tidak akan tersesat selama mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Islam ini adalah ajaran yang paling sempurna, karena memang semuanya ada dalam Islam, mulai dari urusan buang air kecil sampai urusan negara, Islam telah memberikan petunjuk di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan atau pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?" Al-Quran Surat Al-Homar ayat 17. Peringatan atau pelajaran yang dimaksud dalam ayat ini meliputi semua bentuk peringatan atau pelajaran bagi manusia. Baik itu berupa penjelasan halal dan haram, hukum-hukum perintah dan larangan, hukum-hukum balasan, ganjaran pahala atau siksaan di akhirat. Nasihat-nasihat dan perenungan, keyakinan-keyakinan yang bermanfaat serta berita-berita yang benar. Sobat serba-serbi yang budiman, dalam sebuah hadis yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang agung tersebut menunjukkan tingginya keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari cara membacanya dengan tajwid yang benar, memahami kandungannya dan berusaha menghafalnya dengan baik, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, agar petunjuk dan kebaikan yang terkandung di dalamnya tersebar dan diamalkan manusia. Bahkan sebagian dari ulama mengatakan bahwa, barang siapa mengikhlaskan niatnya dan selalu menyibukkan diri dengan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, maka termasuk ke dalam golongan para pengikut Nabi alaihi salam yang setia. Siapakah penyandang gelar, ahli Al-Quran, itu? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Orang-orang yang telah kami beri, turunkan, Alkitab Al-Quran kepada mereka, mereka mentilawah, membacanya, dengan tilawah yang sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, dunia dan akhirat." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 121. Sobat serba-serbi yang budiman, Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat tersebut, tilawah Al-Quran meliputi tilawah, membaca lafaznya, dan tilawah, memahami makna, kandungannya. Tilawah makna Al-Quran lebih utama daripada sekedar tilawah lafaznya. Dan orang-orang yang memahami kandungan Al-Quran, merekalah ahli Al-Quran, yang dipuji di dunia dan akhirat, karena merekalah yang ahli sejati dalam membaca dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahli Allah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka adalah ahli Al-Quran, merekalah ahli, orang-orang yang dekat dan dicintai Allah, dan diistimewakan di sisinya." Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ahli Al-Quran adalah orang-orang beriman yang berusaha menghafalnya dan membacanya dengan benar, serta memahami dan mengamalkan kandungannya. Jadi, bukan hanya sekedar membaca dan menghafal lafaznya saja. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam mencela dan melaknat orang-orang Khawarij, padahal banyak di antara mereka yang menghafal dan banyak membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak memahami maknanya dan tidak mengambil manfaat dari petunjuk Al-Quran. Adapun orang yang menghafal Al-Quran, tetapi tidak memahami kandungannya, dan tidak mengamalkan petunjuknya, maka dia bukanlah ahli Al-Quran. Meskipun dia mampu menegakkan huruf-hurufnya, atau lafaznya, seperti tegaknya anak panah. Juga dikarenakan, keimanan adalah amalan yang paling utama, sedangkan memahami dan merenungkan Al-Quran inilah yang membuahkan iman. Adapun hanya sekedar membacanya tanpa memahami dan merenungkannya, maka ini bisa dilakukan oleh orang yang soleh maupun jahat, dan orang yang beriman maupun munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihanah, baunya harum tetapi rasanya pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pahala istimewa bagi penghafal Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memberi syafaat baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rajinlah membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat." Hadis riwayat Imam Muslim. Makin banyak hafalannya, makin tinggi kedudukan di surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Bacalah dengan tartil, sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga, setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang kedua, akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, 'Ya Allah, berikan dia perhiasan.' Lalu Allah berikan seorang hafidz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, 'Ya Allah, tambahkan untuknya.' Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, 'Ya Allah, ridhoi dia.' Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafidz Quran, 'Bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca.'" Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan yang ketiga, orang tuanya akan diberi mahkota cahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya, yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian, yang tidak bisa dinilai dengan dunia." Kemudian kedua orang tuanya bertanya, "Mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini?" Lalu disampaikan kepadanya, "Disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran." Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah. Lalu bertanya kepada penghafalnya, 'Kamu kenal saya?' 'Sayalah membuat kamu begadangan, tidak tidur di malam hari, yang membuat kamu kehausan di siang harimu.' Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah, yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, 'Ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini?' Kemudian dijawab, 'Karena anakmu belajar Al-Quran.'" Hadis riwayat Tobroni. Sobat serba-serbi yang budiman, perlu diketahui bahwa ada penghafal Al-Quran yang dimasukkan ke neraka. Bagaimana bisa demikian? Yang pertama, penghafal Al-Quran tetapi niatnya bukan karena Allah, ia mengharap pujian manusia. Tak bosan-bosannya para ustadz kita memberi nasihat, agar tetap menjaga niat karena Allah. Baik itu dalam menghafalkan Al-Quran ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Karena, salah satu di antara syarat diterimanya sebuah amalan, adalah ikhlas karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali ikhlas karenanya dan mengharapkan wajahnya." Hadis riwayat An-Nasai. Menghafalkan Al-Quran adalah ibadah yang agung. Namun, apabila niat kita dalam menghafalkan Al-Quran adalah karena ingin disanjung manusia, maka bersiaplah untuk menjadi penghafal Al-Quran yang masuk neraka pertama kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manusia yang paling awal diadili di hari kiamat adalah seorang lelaki yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran. Lalu ia didatangkan dan ditunjukkan nikmat itu kepadanya, maka ia pun mengakui nikmat itu. Lalu Allah berfirman,
apa yang engkau perbuat terhadap nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, engkau berdusta. Engkau mempelajari ilmu agar dijuluki sebagai orang yang berilmu dan engkau membaca Al-Quran agar dijuluki sebagai orang yang ahli baca Al-Quran. Dan engkau telah mendapatkan julukan itu. Maka malaikat diperintahkan untuk menyeretnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, penghafal Al-Quran yang menginginkan dunia dari Al-Quran. Sobat serba-serbi yang budiman, jangan sampai motivasi kita menghafal Al-Quran adalah untuk urusan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan mintalah surga dengan Al-Quran itu, sebelum dipelajari oleh kaum yang menginginkan dunia dengan Al-Quran. Sebab, Al-Quran itu dipelajari oleh 3 golongan, yaitu orang yang belajar Al-Quran untuk berbangga diri, orang yang belajar Al-Quran untuk mencari makan, dan orang yang belajar Al-Quran karena Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka memintalah kepada Allah, karena akan datang suatu kaum yang membaca Al-Quran. Namun dengan Al-Quran itu mereka meminta-minta pada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, penghafal Al-Quran yang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan umatnya, karena akan ada orang munafik yang belajar Al-Quran, lalu ia menyimpangkan makna Al-Quran dari makna yang sebenarnya, untuk menyesatkan orang lain dan mendebat orang-orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang munafik mempelajari Al-Quran, lalu digunakan untuk mendebat orang-orang mukmin. Mereka mempelajari Al-Quran dan menafsirkannya tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan yang keempat, penghafal Al-Quran dari golongan Khawarij. Khawarij adalah golongan sesat yang berpaham takfiri atau berakidah Khariji. Mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin di luar golongannya. Orang-orang Khawarij, mereka ahli membaca dan hafal Al-Quran. Namun, mereka tidak memahami isi serta makna yang terkandung dalam Al-Quran. Mereka keluar dari agama Islam disebabkan akidah sesat yang dianutnya. Di antara ciri mereka, disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau bersabda, akan keluar di akhir zaman, suatu kaum yang masih muda umurnya, dan rendah akalnya. Mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak sampai di tenggorokannya. Mereka berkata-kata dengan sebaik-baiknya perkataan. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah yang terlepas dari busurnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sobat serba-serbi yang budiman, demikianlah penjelasan tentang penghafal Al-Quran yang mendapatkan mahkota cahaya di surga, dan penghafal Al-Quran yang masuk neraka karena tidak ikhlas karena Allah. Semoga kita selalu menjaga niat karena Allah Ta'ala dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab.